Bagi anak-anak, Pak Guru kali ini mau menjelaskan kembali tentang KPK dan FPB. Kenapa sih? Karena KPK di sini ini nanti akan digunakan untuk menyamakan penyebut. Ingat ya. Kemudian FPB di sini nantinya akan digunakan untuk menyederhanakan pecahan. Nah, contoh soal kemarin itu ada 2/3, ya kan? Ditambah dengan 3/4, seperti itu. Ini contoh sederhana, sehingga apa yang harus kita lakukan dengan 3 dan 4 ini sebagai penyebut. 3 dan 4 ini dicari KPK-nya. Kalau angka itu kecil, itu kita tidak menemukan masalah ya, karena 3 kelipatannya 3 adalah berapa? 6, kemudian berapa? Kemudian 9, kemudian 12. Bagaimana dengan 4? 4, kemudian 8, kemudian 12. Maka akan ditemukan KPK itu adalah 12, seperti itu. Nah, karena KPK-nya itu adalah 12, maka di sini akan berubah menjadi 12 ditambah 12. Nah, ingat ya kemarin ya, karena penyebutnya berubah menjadi 12, maka pembilangnya juga harus dirubah. Bagaimana cara merubahnya? Lihat, tadinya angka 3 berubah menjadi 12, maka dikalikan dengan 4, maka pembilang juga harus dikalikan 4. Jadi Pak Guru review kembali ini. 4 kali 2 berapa? 8 ya. Nah, kemudian yang 4 menjadi 12 kalikan 3, maka 3 kali 3 9. Oke. Sehingga akan diperoleh hasil 17 per 12. Kita sederhanakan, 17 itu dari mana? 12 tambah 5. Nah, jadi di sini 12 plus 5 per 12, maka hasilnya adalah 12 bagi 12 berapa? 1. Sisanya berapa? Sisanya 5. 5 per 12. Karena itu nggak bisa, maka ditulis saja 5 per 12. Oke, Pak Guru tidak akan membahas soal yang ini karena ini kemarin sudah dibahas ketika konsultasi ya, pembelajaran konsultasi terprogram. Tapi Pak Guru mau membahas ini dia, angka 3 dan angka 4 itu menggunakan cara KPK. Tapi kenapa perlu Pak Guru bahas? Pak Guru khawatir kalau nanti penyebutnya itu angkanya besar. Contoh adalah angka berapa ya? Angka 24 dan angka berapa? Oke lah, 15. Oke, 24 dan 15. Maka kita harus mencari KPK dari 24 dan 15. Umpama penyebut itu 24 dan 15, maka kita harus menentukan KPK dari 24 dan 15. Tentu kalau kita menggunakan cara kayak gini, tentu kita akan kesulitan dan membutuhkan kertas yang sangat panjang. Maka kita harus menggunakan cara KPK. KPK dan FPB yang sudah kamu pelajari adalah menggunakan cara pohon faktor. Kali ini Pak Guru mau menjelaskan menggunakan tabel atau cara peta sawah. Oke, kita peta aja di sini. Oke ya. Kalau kamu kurang jelas dengan penjelasan di sini, bisa kok kalian lihat di mana, di YouTube banyak sekali yang menjelaskan cara KPK dan FPB menggunakan cara peta sawah. Inti dari KPK dan FPB peta sawah ini itu kalian harus tahu tentang bilangan prima. Ingat bilangan prima, bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Berarti bilangan berapa? 1 hanya bisa dibagi oleh 1 angka itu sendiri. 2 bisa dibagi 2 Pak ya, iya karena angkanya 2. Nah, kemudian 3 hanya bisa dibagi oleh 3. 4 boleh nggak? 4 nggak boleh, karena 4 selain bisa dibagi oleh 4 itu sendiri, dia juga bisa dibagi oleh 2. Jadi 4 nggak boleh masuk ya. Kemudian 5 ada yang bisa bagi angka 5? Nggak bisa. Yang bisa bagi cuma angka 5. Nah, jadi bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Maksudnya gini, bilangan 5 hanya bisa dibagi 5, bilangan 3 hanya bisa dibagi 3 gitu loh. Maksudnya itu disebut dengan bilangan prima. Kalau 4 kenapa nggak masuk? Karena selain bisa dibagi oleh 4 itu sendiri, juga bisa dibagi oleh 2. Jadi angka 5 itu tidak
masuk, paham ya? Jadi untuk bilangan prima seperti itu. Kalau 6 bagaimana? 6 sama, 6 nggak bisa. Kenapa? Karena bisa dibagi 6, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3. 7 masuk nggak? 7 masuk ya. Nah, karena nggak bisa dibagi oleh angka-angka yang lain kecuali oleh angka ini sendiri. 8 enggak, 9 enggak, 10 enggak, 11. Nah, 11. Oke ya, kayak gitu ya. Jadi ini disebut dengan bilangan prima. Bilangan prima. Oke ya, BP. Oke ya, bilangan prima. Aduh, ini fokusnya susah ya. Karena Pak Guru pegang handphonenya pakai tangan, belum pakai tripod. Tripodnya di rumah. Kita lanjutkan aja. Ini 24, Pak Guru kasih kotak kayak gini ya. Oke, sip. Nah, ini bagian sini harus dibagi dengan bilangan prima, angka yang ini tadi. Nah, yang paling kecil. Nah, kita coba dulu angka 2. Kalau angka 2 bisa, nggak boleh pakai angka 3, angka 5, angka 7. Jadi dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Nah, 24 bagi 2 berapa? Nah, di sini berapa? 12. Kemudian 15 bagi 2 bisa nggak bisa, udah tulis aja 15. Sama, buat PR ntar. Nah, kemudian angka berapa lagi? Bagi 2, ini bisa lagi bagi 2. Berapa? 6. Ini nggak bisa lagi, tulis aja nggak bisa, terus kembali gitu. Ntar. Kemudian bagi 2 lagi, bisa nih 2. Berapa nih? 3 ya. Ini berapa? Nggak bisa lagi, tulis saja. Kemudian ini dia baru. Ini bagi 2 bisa nggak? Bagi 2 nggak bisa kan? 2 nggak bisa karena 3 nggak bisa bagi 2, 15 juga nggak bisa bagi 2. Maka di sini bagi 3. Bilangan prima berikut setelah 2 adalah 3. Jadi harus dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Kalau yang 2 udah nggak bisa, baru kita pakai yang 3. Nggak boleh langsung ke 5, ke 7 nggak boleh ya. Yang kecil dulu. Nah, ini 3 ya. Nah, kenapa nggak 2? 2 nggak bisa. Nah, kenapa nggak 5? Harus yang kecil. Nah, gitu kan. Nah, bagi 3 bagi 3 bisa ya. 3 bagi 3 berapa? 1 kan. Nah, kemudian 15 bagi 3 berapa? 5. Oke. Ini nggak usah dilanjutkan karena cukup kita mencari sampai yang terkecil. Ini 5 udah bilangan prima ya, udah bilangan prima udah cukup. Kemudian ini 1 juga udah prima. Nah, ini prima. Udah selesai, nggak usah dilanjutkan ya. Nah, jadi berhentinya setelah ketemu dengan bilangan prima terkecil. Nah, setelah ini selesai, nggak usah ke bawah lagi, nggak usah dibagi 1, nggak usah dibagi 5, nggak usah, cukup karena ini sudah bilangan prima terkecil. Kenapa 3 juga prima kan, tapi kenapa masih dibagi? Karena ini belum prima terkecil ya, jadi yang dicari prima terkecil seperti itu. Kenapa 3 masih dibagi sih? Karena di sini masih ada 15, belum belum ketemu prima seperti itu. Jadi sampai di sini ketemu prima semua, baru berhenti. Lalu bagaimana cara menghitung KPK? Untuk menghitung KPK kita yang dihitung ini Mas, Mbak. Set. Oke. Nah, ini dia. Jadi mana aja yang dihitung? Ini. Diapakan angka itu? Dikalikan. Berapa? 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. 2-nya ada 3. 2 pangkat 3 dikali 3 kali 3. 1 nggak usah ditulis lah ya, nggak ada hasilnya. Kali 5. Cukup kan? Nah, kita tinggal hitung aja. 2 pangkat 3 berapa? 6. Salah lah. 2 pangkat 3 itu 2-nya ada 3. Jadi jangan 2 pangkat 3 itu 2 kali 3, bukan, tapi 2-nya ada 3. Jadi 2 kali 2 4, 4 kali 2 8 ya. Jadi di sini tulis 8 kali 3 kali 5. Oke. Ketemunya berapa tuh? 5 kali 3 berapa? 15. 15 kali 8 berapa? 120 ya. 120. Nah, jadi ketemu KPK-nya itu adalah 120. Nah, bagaimana dengan FPB-nya? Untuk FPB-nya itu kita cari yang loh ya. Ingat yang
ini angka 24 dan angka 15 itu bisa dibagi dengan angka yang sama. Contoh di sini 24 bisa dibagi 2, tapi 15 nggak bisa. Jadi ini bukan FPB. Yang ini mana yang bisa? Ini juga bukan, karena 15 belum bisa dibagi 2. Ini juga belum karena 15 belum bisa dibagi 2. Yang mana FPB-nya? Ini dia. Yang 24 bisa dibagi 3, yang 15 bisa dibagi 3. Hasilnya 1 dan 5. Jadi FPB dari 24 dan 15 adalah 3. Nah, oke ya, FPB-nya adalah ini tadi KPK. Untuk FPB-nya FPB di sini jawabannya berapa tadi? 3 ya. 3. Oke, 3 seperti. Jadi ketemu 120 untuk KPK dan 3 untuk FPB. Nah, itu sedikit penjelasannya untuk menentukan KPK dan FPB dengan cara petak sawah. Oke, Pak Guru stop dulu. Kita lanjut cara lain. Kita lanjut dengan contoh soal yang lain.